Episode 67. Suamiku seorang CEO. Suara getar ponsel terdengar hingga ke telinga Luffy. Ia membuka matanya perlahan. Ada sosok laki-laki yang kini menjadi suaminya, Harlan Memtigaluk Rat P1 Gang Luffy. Dering ponsel tiba-tiba berhenti, sebab tidak ada jawaban dari si pemilik ponsel. Lupita menatap dalam wajah tampan Harlan. Tersungging senyuman merekah di bibirnya saat teringat malam pertama yang tidak bisa ia lupakan. "Oh," mendesi pelan. "Sekarang aku benar-benar sudah menjadi milik Mas Harlan seutuhnya. Aku sudah tidak meragukan lagi cinta Mas Harian." Gumamnya pelan. Suara ponsel bergetar kembali. Lupita mencari sumber getaran kuat itu. "Itu bukan bunyi ponselku." Ia melepas tangan kekar suaminya yang masih memtigaluknya. Luffy beranjak dari Ran, Yang dan berjalan memutar ke arah Nakas yang berada di samping Harlan tidur. Ia berjalan mendekat dan meraih ponsel itu. Mata Luffy menyoroti nama si penelpon, Della. Siapa dia? Alisnya mengerit, apakah dia kekasih Mas Harlan? Tiba-tiba hati Lupita berdenyut pedih. Dering telepon itu masih terus bergetar. Apakah aku lancang bila mengangkat telepon Mas Harlan? Lupita tampak ragu dan terus menimang-nimang keputusannya. "Tidak. Aku tidak ingin Mas Harlan marah, tapi aku sangat penasaran." Luffy menaruh ponsel Harlan kembali ke tempat semula. Ting! Suara notifikasi pesan masuk. Luffy penasaran, jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil ponsel Harlan kembali. Ia tidak bisa membuka ponsel, sebab ponselnya terkunci. Luffy dapat membaca pesan dari pusat notifikasi. "Kak Harlan, kenapa teleponku tidak diangkat kakak sayang, cepatlah pulang." Bibi terus menanyakan kakak. "Aku pun sangat merindukan kakak, Della akan buatkan makanan kesukaan kakak." Lagi-lagi jantung Lupita terasa sakit dan nyeri. Hampir saja ponsel Harlan jatuh ke lantai. Ia menaruh kembali ponsel itu, dan menoleh punggung Harlan yang tidur menyamping. Tidak ada gerakan sedikit pun, dengkuran halus masih terdengar. Apakah wanita bernama Della itu kekasih Mas Harlan? Atau jangan-jangan Mas Harlan sudah memiliki istri? Mata Luffy mulai berembun. Tes. Air mata sudah jatuh di pipinya. Luffy sudah tak kuat menahan pedih di hatinya. Ia berlari masuk ke dalam kamar mandi. Hiks. 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 Luffy menangis sesenggukan di belakang pintu kamar mandi, tubuhnya jatuh saat bersandar di pintu. "Mas, kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku sudah berikan semuanya untukmu, tapi kau telah memiliki wanita lain di belakangku." Bodohnya aku tidak mencari tahu dulu keberadaan keluarganya. Rutuk Luffy menyalahkan diri sendiri. Ia masih terhanyut dalam kesedihannya sendiri. "Luffy." Tok, tok, tok. Terdengar pintu diketuk. "Kau sedang apa sayang?" Luffy membekap mulutnya agar tangisannya tidak terdengar. Ia menahan gejolak di D4 dadanya yang semakin sakit. "Luffy, apa kau berada di dalam?" Suara Harlan terdengar khawatir. Luffy beranjak dari duduknya dan menyalakan keran air. Ia mencoba menetralkan hatinya yang tidak mau berdamai. "Iya Mas." Hiks. Dengan cepat Luffy membekap mulutnya kembali. "Apa Mas boleh mandi bersama?" "Tidak," jawab Luffy cepat, terus menahan tangisannya. "Ya sudah, kalau tidak mau, cepatlah mandinya. Selesai sarapan kita akan pergi ke pantai." Lupita terdiam tidak menyahut lagi. Ia menyalakan shower dan membiarkan tubuhnya terkena air dingin. Hatinya begitu panas, mungkin dengan tersirat air dingin panasnya akan padam. Dirasa sudah cukup menetralkan isi hatinya, ia membuang lingeri begitu saja. Membalut tubuhnya dengan jubah handuk dan berjalan keluar kamar mandi. La melihat Harlan sedang duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. "Kau sudah selesai?" tanya Harlan, melihat Luffy sudah keluar dari kamar mandi. Harlan berjalan ke arah istrinya yang sedang mencari pakaian di dalam koper. "Kap, menci, Yum pipi Luffy." Lupita hanya diam dengan ekspresi datar. Bahkan saat Harlan akan menci, Yum B1 birnya, dengan cepat Luffy menghindar,
mendorong wajahnya ke belakang. Harlan mengerit melihat sikap aneh istrinya. Menatap lekat wajah Lupita, Harlan melihat matanya sayu dan sudah sembab bekas jejak air mata. "Sayang, kau menangis?" tanyanya, terus menatap wajah istrinya yang sedang tertunduk. Lupi masih mencari pakaian. Setelah mendapatkan apa yang Lupi cari, ia berjalan ke arah kamar mandi untuk memakai baju. "Lupi." Dengan cepat Harlan menarik tangannya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku." tanyanya dengan ekspresi gusar. Lupi menepis tangan Harlan dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. "Ada apa sih dengannya? Kok tiba-tiba marah?" Kadang kaum laki-laki dibuat bingung dengan sikap para wanita. Hah. Menghela nafas panjang. Tak lama Lupi keluar kembali dengan dress selutut yang terbuat dari bahan spandek. Terlihat bentuk bodi Lupi yang berbentuk. Melihat penampilan istrinya yang cantik, membuat Harlan tersenyum dan ingin mencium. "Sayang, sudah dong. Pagi-pagi jangan ngambek begini, sebenarnya ada apa sih? Ayo cerita sama Mas, apa yang sudah membuatmu bersedih?" Mem3 Lupe 1 Gang Lupi dari belakang. "Kau masih saja berpura-pura, Mas. Sakit banget tahu gak sih? Dibohongi kayak gini, andai ini masih di Jakarta aku sudah pasti akan kabur dan pergi menjauh." Rintih Lupi dalam hati, menahan air matanya untuk tidak jatuh. "Sudah sana mandi." Melepaskan tangan Harlan dari pinggangnya. "Ya sudah aku mandi dulu." Harlan mengalah. Saat ia melangkah ke kamar mandi, getaran ponselnya terdengar kembali. Ia berjalan ke arah nakas dan melihat nama Della. Harlan berjalan ke arah balkon dan menerima panggilan telepon Della. "Halo. Kakak." Bibi terus menangis. "Kenapa nggak ada kabar?" "Bibi sangat khawatir dengan kakak. Hampir 3 hari kakak tidak bisa dihubungi. Tolong kau jaga Mak dulu, aku masih sibuk. Bukankah William sudah menjelaskan?" "Tapi Kak, Bibi tidak mau makan." "Kau kan bisa bujuk. Kau itu keponakannya masa tidak bisa bujuk?" Suara Harlan terlihat kesal. "Aku sudah berusaha untuk bujuk Kak. Tapi yang Bibi pikirkan selalu Kak Harlan, aku bisa apa?" "Sudahlah Del, bantu kakak untuk bujuk Mak untuk makan. Sekarang di mana Mak?" "Sedang mandi." Harlan menangkap tatapan mata Lupi yang terlihat sedih. Kedua mata itu saling bersitatap. Dengan cepat Lupi mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar kamar. "Ya sudah Del, bilang sama Mak, aku baik-baik saja, tidak usah khawatirkan aku, selesai pekerjaan aku pasti pulang." Tanpa menunggu jawaban dari Della, Harlan mematikan ponselnya. Ada apa dengan Lupi? Apa dia tahu tentang Della? Bukankah Lupi bangun lebih awal? Harlan terus menerka-nerka, jangan-jangan Lupi membaca pesan masuk dari Della. Harlan membuka pesan masuk dari Della yang belum sempat ia baca. Ah! Sial Della, kenapa anak itu sudah mulai berani mengungkapkan perasaannya? Bagaimana bila benar Lupi membaca pesan ini? Dilihat sikapnya yang aneh dan murung, juga matanya sembab. Harlan mendes kasar, "Aku akan menjelaskan pelan-pelan pada istriku, lebih baik aku mandi dulu." Harlan masuk ke dalam kamar mandi, setengah jam kemudian ia selesai bersih-bersih. Harlan memakai pakaian santai, kaos oblong polo dan celana jeans selutut. Rambut basahnya ia sugar ke belakang, terlihat maco dan tampan, jam tangan Rolex selalu ia kenakan di tangan kiri. Harlan keluar dari kamar dan mencari keberadaan istrinya. "Sayang kau di mana?" Mencari di dalam ruangan. Namun tidak ada. Dari jendela dapur ia melihat Lupi berada di sekitar kolam renang. Aroma wangi maskulin terendus indera penciumannya. Lupi yang sedang duduk di tepi kolam renang, terperangah melihat Harlan sudah berdiri di depannya. Lupi sempat terkesima melihat penampilan suaminya yang cool. Lalu ia beranjak dari duduknya ingin menghindar. Namun, tangan kekar Harlan sudah lebih dulu menahannya dan menarik Lupi dalam P3 lukannya. "Lupi, aku sangat mencintaimu." Episode 68. Lupi bergeming, ia ingin sekali melepas P3 lukannya dan berlari menjauh. Namun, ia tidak bisa berontak,
Harlan sudah membekap P2 lukanya erat. Mas, lepaskan. Aku tidak bisa bernafas, D4 daku sesak. Mengapa kau meninggalkan kamar tanpa seizinku? Harlan mengurai P3 lukanya, menatap manik mata Lupita. Apa setiap aku pergi, mesti minta izin dulu? Tentu saja, aku ini suamimu, aku harus tahu kemana kau pergi. Tapi kan masih di sekitar sini. Tetap saja tidak boleh, kau sudah jadi tanggung jawabku. Menyentil kening Lupita. Au, sakit mas. Lupi mengusap keningnya. Kap, harian menci, Yum kening yang bekas ia sentil. Lupita mengerucutkan B1 birnya, ia ingin sekali bertanya tentang wanita bernama Della, namun, ia mengurungkan niatnya, berharap Harlan jujur padanya dan mencoba berpikir positif sebelum ada bukti. Ayo kita sarapan, selesai makan kita akan main ke pantai. Lupita tidak ingin berdebat, ia mencoba kesampingkan egonya dan membatalkan niatnya menanyakan wanita itu. Mereka berdua masuk ke dalam dan duduk di meja makan. Harlan menaruh nasi dan bebek taliwang masakan khas Bali, mereka mulai menikmati hidangan yang tersaji. Sayang, tambah lagi ya. Biar kamu kuat saat bertiga empur dengan mas. Harlan terus menggoda istrinya yang terlihat murung. Ish. Apaan sih mas? Lupi tersipu malu-malu. Walau sebenarnya ia amat kesal dengan suaminya, namun, Harlan dapat mencairkan suasana yang beku dan tegang menjadi cair kembali. Selesai menikmati makan bersama, mereka berdua berjalan menuju pantai yang berada di depan resort. Pantai sangat indah dan nyaman, Lupi berdiri di sebuah batu karang besar dan melihat keindahan alam dari sana. Sepoi angin menerpa rambut panjangnya, sesekali ia merapikan rambutnya yang menutupi mata karena terpaan angin. Sungguh sangat menakjubkan keindahan alam Bali, banyak wisatawan dari berbagai negara yang berkunjung ke Bali apalagi di pantai Kuta dan Seminyak. Mereka saja terpesona dengan keindahan Pulau Dewata ini, apalagi aku yang baru datang pertama kali dan langsung jatuh cinta. Gumam Lupita tersenyum senang. Lupita merentangkan kedua tangannya, dan menghirup udara segar. Tanpa ia sadari sebuah tangan kekar memtigaluknya dari belakang. Mas, bikin kaget saja sih. Lupi menggerutu. Harlan memiringkan kepalanya ke samping dan kap. Sebuah kecupan di pipinya, menaruh kepalanya di pundak Lupi. Aroma maskulin terasa nyaman di indera penciuman Lupi. Ia begitu menikmati aroma tubuh dan P3 lukan suaminya yang hangat. Tiba-tiba ia teringat pesan di ponsel suaminya, dari Della tadi pagi. Bayangkan wanita yang hadir di dekat suaminya, mengusik hatinya kembali. Mas, ku harap kau tidak pernah mengkhianatiku, cinta yang kuberikan padamu adalah ketulusan. Batin Lupi, tak terasa pipinya sudah basah air mata. Sayang, apa kau bahagia? Tanya Harlan, masih bergelayut manja di pundaknya. Hei, kenapa kau diam? Harlan melepas P3 lukannya dan membalikkan tebu istrinya. Kau menangis. Menatap wajah Lupi yang tertunduk. Apa kau tidak bahagia? Ucapnya lirih. Lupita mengangkat wajahnya dan menatap dalam wajah tampan suaminya. Apa menurutmu aku tidak bahagia? Aku tidak pernah tahu isi hatimu, bila kau tidak bahagia, berterus terang saja. Aku sakit mas. Sangat sakit bila kau mengkhianatiku dan membohongiku, bila itu terjadi, jangan harap aku memaafkanmu. Lupi masih membatin. Apa yang membuatmu bersedih? Aku yang akan menghapus kesedihanmu. Mengusap lembut air mata Lupi. Jangan pernah berjanji, mas. Aku takut kau tidak bisa menepatinya. Tidak sayang. Meraih dagu Lupi, aku berjanji akan menjaga dan melindungimu. Kau istriku sudah seharusnya aku melakukan semua itu untukmu. Menci, Yum lembut B1 bir istrinya, Lupi tidak membalas C1 uman itu. Melepas C1 umannya dan mengusap lembut B1 bir Lupi, memainkan jemarinya di ujung B1 bir tipis itu. Apa yang membuatmu yakin? Tanya Lupi lagi, mencari keseriusan dari Harlan. Karena aku sangat mencintaimu.
Meng-satu lembut kening istrinya lama. Lupita merasakan desiran darahnya bergejolak, rasa nyaman atas Chi Yuman dan perlakuan suaminya yang menghangat, membuat ia percaya. Ia dapat merasakan cinta suaminya yang tulus. Lupita terbuai dalam C1 Uman Harlan yang manis, membuat dirinya tidak ingin berpisah dengan suaminya. Hatinya mulai yakin kembali dengan kata-kata cinta Harlan. Lupi mendongakkan kepalanya dan berjinjit, ia meng-1 B1 bir suaminya. Harlan terkekeh dan menyambut C1 Uman istrinya, mengangkat P1 tunggulnya dan memutar-mutarkan tubuh Lupi. Suara teriakan dan ketakutan Lupita terdengar riang, Harlan terus terbahak melihat wajah lucu dan panik istrinya. "Mas sudah turun kan? Aku pusing." Harlan menghentikan putarannya seraya mentigaluk erat tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Mereka berdua jatuh ke pasir. Harlan merebahkan tubuhnya di atas pasir putih itu. Membentangkan kedua tangannya dengan mata terpejam. Langit berwarna jingga, matahari mulai redup. Burung-burung terbang bebas mengitari alam semesta. Gulungan ombak terdengar gemuruh. Sore telah tiba, mereka berdua tampak puas bermain-main di tepi pantai. "Mas, aku lelah, kita pulang yuk." "Kau haus tidak?" "Iya. Kita minum es kelapa di pondok itu, yuk." Mereka berdua berjalan ke arah pondok yang menjual es kelapa. Es kelapanya sangat segar. Imbuh Lupita seraya menyedot kelapa muda di depannya. "Mas, di sebelah sana ada yang jual kerang rebus. Sepertinya enak. Kau mau beli?" Lupita mengangguk. "Ya sudah, kalau mau beli saja." Harlan mengeluarkan uang merah dan memberikannya pada Lupi. "Mas tunggu saja di sini ya, aku akan beli sendiri." "Iya, pergilah." Lupita setengah berlari menuju penjual kerang rebus, yang berada di tepi pantai. "Harga kerangnya berapa bang?" "Satu bungkus 25.000, Mbak." "Beli 2 bungkus ya." "Baik, Mbak." Abang penjual kerang rebus itu, membuat 2 bungkus porsi kerang rebus, dan memberikan pada Lupita seraya kembaliannya uang 50 ribuan. "Terima kasih ya, Bang." "Sama-sama Mbak." Saat berjalan ke arah pondok es kelapa, Lupita melihat seorang pengemis buta sedang duduk tak jauh dari jualan kerang. Ia mendekat dan menaruh uang sisa kembalian tadi, ke dalam kaleng yang berada di depannya. Tiba-tiba orang buta itu menarik tangan Lupi, sambil meraba, "Terima kasih banyak ya non, siapa namanya?" tanya orang buta itu. Lupita tampak risih dan menarik tangannya. "Nama saya Lupita, Pak." "Lupita." Pria buta itu terdiam dan mulai bicara lagi, "Non, sudah menikah." Lupita yang ingin pergi meninggalkan orang buta itu, mengerutkan keningnya dan menelisik wajah pria buta itu. "Non, apa sudah menikah?" tanya bapak itu lagi. "Sudah Pak." Lupita berjalan kembali dan meninggalkan tempat itu. "Hati-hati ya Non. Pernikahan Non akan mengalami masalah, karena yang Non nikahi bukan pria sembarangan." Seketika Lupita menghentikan langkahnya dan berbalik menoleh pada pria buta paruh baya itu, yang sedang duduk beralaskan koran. "Non, harus kuat menghadapi segala ujian, karena cinta kalian sangat kuat, semoga bisa melewati semuanya, bila tidak, kalian akan terpisah jarak dan waktu." Pria paruh baya itu masih meneruskan ocehannya, seakan ia tahu Lupita masih mendengarkannya. Dek. Seketika hati Lupita bergetar, ia merasakan hatinya sedikit tercubit dan debaran jantungnya terasa kencang. "Orang aneh." Gumamnya pelan, dan terus berjalan meninggalkan tempat itu, menuju di mana Harlan masih menunggu di pondok jualan es kelapa. "Mas." Harlan menoleh dan menghentikan kegiatannya mengetik di ponsel, lalu memasukkan ponsel ke dalam saku. "Sudah belinya?" "Sudah. Ayo kita pulang saja." "Loh, kenapa kerangnya tidak dimakan dulu?" "Nanti saja di penginapan, aku sudah lelah." Sebenarnya Lupita sudah tidak berselera makan kerang itu, ia masih terus kepikiran ucapan pria buta tadi. "Ya sudah, ayo kita pulang. Ini juga sudah senja." Setelah membayar 2 buah es kelapa, mereka berdua berjalan ke arah resort tempat mereka menginap.